Pada saat ini kita akan belajar firman Allah mengenai hukum yang pertama, ya, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ya, Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 3. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ya. Nah, saudara, ini adalah hukum pertama, ya, hukum pertama dari 10 hukum yang diberikan Tuhan kepada umat Yahudi. Ya, ketika Musa naik ke Gunung Sinai, maka Tuhan memberikan 10 hukum. Ya, ada 10 hukum dan salah satu hukum yang paling pertama yaitu jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ya, saudara, ke-10 hukum itu adalah merupakan hukum yang penting, ya, dan saudara, setiap orang harus taat kepada hukum itu. Ya, Tuhan memberikan hukum, ya, supaya hukum itu ditaati. Nah, saudara, hukum itu, perhatikan bahwa hukum itu bagi doktrin kekristenan kita, hukum itu baik, hukum itu kudus, hukum itu suci. Tetapi perhatikan baik-baik bahwa tidak ada hukum yang bisa menyelamatkan. Hukum Taurat tidak bisa menyelamatkan. Ya. Nah, saudara, karena itu maka hukum itu bukan tujuannya untuk penyelamatan. Tuhan memberikan hukum bukan supaya orang yang taat itu diselamatkan. Kenapa? Kenapa hukum itu diberikan bukan untuk keselamatan? Karena hukum itu tidak ada yang bisa mentaati hukum itu. Ya, tidak ada seorang pun yang taat terhadap hukum. Ya, karena kalau hukum Tuhan itu, perhatikan, kalau hukum itu dilanggar satu, itu artinya melanggar keseluruhan. Satu saja dilanggar, maka semua yang lain itu ikut dilanggar. Maka saudara perhatikan bahwa walaupun kita belajar tentang hukum, tapi hukum itu tetap bukan untuk penyelamatan. Ya. Dalam konsep kita kekristenan, bahwa keselamatan itu bukan karena melakukan hukum-hukum, tetapi karena kita mendapatkan kasih karunia keselamatan daripada Allah. Ya, Allah menyelamatkan kita melalui kasih karunia. Kasih karunia itu yaitu melalui penebusannya, melalui kematian Yesus di kayu salib, sehingga kita bisa diselamatkan. Lalu kalau begitu hukum itu untuk apa? Hukum tidak bisa menyelamatkan. Yang menyelamatkan kita adalah kasih karunia dari Tuhan Yesus. Lalu untuk apa itu hukum? Nah, hukum itu ada, perhatikan, saudara, hukum itu ada gunanya. Hukum itu ada untuk kita memahami. Ya, memahami tentu pertama tentang Allah. Makanya tadi dikatakan jangan ada padamu Allah lain. Ya, jadi hukum itu diberikan supaya mengenal Allah. Supaya kita tahu Allah itu siapa, supaya kita jangan menduakan Allah. Jangan mempersekutukan Allah yang benar dengan Allah yang asing atau Allah lain. Jadi hukum itu ada untuk menyatakan siapa Allah. Dan yang kedua, hukum itu diberikan supaya manusia tahu bahwa dia adalah orang berdosa di hadapan Tuhan. Jadi hukum itu sebenarnya menyatakan tentang dosa, bahwa kita manusia adalah manusia berdosa. Nah, dengan demikian maka orang akan sadar bahwa dia orang berdosa, sehingga dia membutuhkan kasih karunia. Jadi kalau orang sadar dia adalah orang berdosa, maka orang itu dia akan sadar bahwa dia membutuhkan Allah yang menyelamatkan. Jadi tetap yang menyelamatkan bukan hukum. Yang menyelamatkan itu adalah Allah melalui kasih karunia-Nya. Jadi hukum itu ada, diberikan untuk kita memahami kita adalah orang berdosa. Ya, banyak orang kan masalahnya tidak tahu bahwa dia orang berdosa. Banyak orang yang merasa dirinya kan baik-baik. Kan dia baik, kalaupun dia pernah mencuri mungkin gak terlalu seperti pencuri-pencuri lain. Kalau dia pernah mungkin
melakukan zina mungkin bukan seperti seorang sundal yang kerjanya hari-hari zina. Ya, jadi dengan begitu dia merasa dirinya baik. Nah, saudara, dengan adanya hukum itu menegaskan kita ini bukan orang baik. Hukum itu menandaskan kita ini orang berdosa, orang paling keji di hadapan Tuhan. Maka karena itu kalau seseorang tidak sadar dirinya dia orang berdosa, dia masih merasa diri orang baik di hadapan Allah, maka orang itu tidak akan bakalan bisa diselamatkan. Jadi satu kunci untuk mengerti keselamatan, untuk mengerti, memahami keselamatan, dia harus tahu bahwa dia adalah seorang berdosa di hadapan Tuhan. Bukan hanya berdosa biasa, tapi dia adalah berdosa kelam. Ya, berdosa, dosanya hitam. Nah, banyak orang kan gak sadar di hadapan Allah itu seperti dia merasa diri baik-baik. Ya. Nah, orang seperti itu tidak akan bisa menerima kasih karunia keselamatan. Jadi orang yang sadar dia adalah orang berdosa, ya, maka orang itu baru bisa dipimpin atau dituntun untuk masuk kepada kasih karunia keselamatan. Jadi hanya orang yang tahu diri seorang berdosa, dia tahu dirinya orang jahat, dia tahu dirinya bukan orang baik-baik di hadapan Allah. Ya, kita adalah orang keji, orang najis di hadapan Allah, maka orang itu pasti akan sadar bahwa dia membutuhkan keselamatan. Ya, dia membutuhkan kasih karunia keselamatan. Jadi hukum itu perhatikan baik-baik, diberikan bukan untuk menyelamatkan. Nah, persoalannya di agama-agama lain, hukum itu diberikan dalam pengertian mereka itu supaya hukum itu menyelamatkan mereka. Padahal sebenarnya hukum itu tidak bisa menyelamatkan. Tetapi hukum itu penting, karena tanpa hukum itu kita nggak mengenal kita orang berdosa. Tanpa hukum itu kita nggak mengenal siapa Allah. Ya. Dan kalau kita tidak punya hukum, maka kita akan bisa bebas melakukan pelanggaran apapun. Kita bisa seperti seperti orang yang berada di hutan, ya. Siapa yang kuat, dia memakan yang lemah. Nah, itu kalau tidak ada hukum. Nah, maka Tuhan memberikan hukum, karena apalagi manusia itu membutuhkan hukum. Ya. Nah, Tuhan memberikan hukum yang pertama, apa itu? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum ini tetap berlaku, walaupun kasih karunia sudah datang, tapi hukum ini tetap berlaku dari dulu sampai sekarang, sampai selama-lamanya. Jadi tidak ada pembatalan hukum ini. Yang dibatalkan itu bukan hukumnya, tapi kuasa daripada hukum itu yang dibatalkan. Apa kuasa daripada hukum? Kuasa daripada hukum itu adalah kuasa dosa. Dosa, karena kita melanggar hukum, maka hukum itu mengurung kita dalam penghukuman. Jadi yang dibatalkan itu bukan hukumnya, tapi yang dibatalkan itu adalah kuasa hukum itu. Nah, yang membatalkan kuasa hukum itu adalah Yesus melalui kematiannya. Di situ dibatalkan tuntutan daripada hukum Taurat bahwa setiap orang berdosa harus dihukum mati. Nah, itu dibatalkan oleh Yesus. Jadi perhatikan, hukum Taurat itu belum ditiadakan. Yang ditiadakan itu kuasa, tuntutan daripada hukum Taurat. Ada lagi yang ditiadakan di dalam hukum Taurat itu bukan hukum Tauratnya, tapi pola. Ada banyak pola-pola penyembahan perjanjian lama yang harus ditinggalkan. Misalnya seperti memberikan persembahan kepada Allah melalui korban-korban binatang. Nah, itu kita nggak pakai lagi. Itu pola yang sudah harus ditinggalkan. Jadi ada sebagian tertentu, pola-pola tertentu yang harus ditinggalkan. Maka hari ini kita nggak pergi datang ke gereja. Kenapa kita nggak bawa kambing domba? Karena bukan lagi bentuknya seperti itu beribadatan. Itu sudah lewat. Karena itu kan hanya lambang. Membawa korban binatang kepada para imam, ya, pada setiap waktu tertentu, itu sudah tidak berlaku lagi. Kenapa? Karena korban yang sejati, Kristus, sudah datang 2000 tahun yang lalu. Dia dikorbankan di atas kayu salib. Nah, itulah korban yang sejati. Korban binatang, darah binatang tidak bisa menghapus dosa. Halo, amin? Jadi dosa itu tidak bisa dihapus oleh darah domba atau darah binatang. Jadi maka artinya bahwa korban persembahan perjanjian lama melalui penumpahan darah binatang itu sebenarnya hanya lambang daripada darah yang asli.
yang akan datang, yaitu darah Yesus. Itulah yang disebut oleh siapa? Dikatakan bahwa inilah dia anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi hukum yang pertama itu tadi, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ya. Jadi perhatikan bahwa Allah itu, saudara, dia memerintahkan kita supaya kita hanya punya dia, kita hanya menyembah dia, kita punya Allah satu-satunya dalam diri kita. Inilah hukum yang pertama. Nah, ini perlu diperhatikan, jangan sampai ada Allah lain, ya, di hadapan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, kata Allah lain, ya, ada orang yang menerjemahkan ilah lain. Ya, ini masalah terjemahan. Tapi sebenarnya terjemahannya masih terjemahan baru yang kita pakai sekarang itu masih lebih bagus. Ya, dikatakan jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ya, ada terjemahan, ada versi-versi yang diterjemahkan oleh orang tertentu mengatakan kata Allah lain itu diganti dengan ilah lain. Itu sebenarnya kurang tepat. Lebih tepat itu Allah lain, dan Alkitab kita jauh lebih tepat. Ya, jadi ini kita perlu pertahankan penterjemahan kata Allah lain, karena dalam bahasa Ibrani-nya dia pakai kata Elohim. Ya, dia pakai kata Elohim. Jadi Allah itu pakai kata Elohim di ayat yang barusan tadi kita baca. Dalam ayat 2 dikatakan, saya baca ulang, aku Tuhan Allahmu. Ya, aku Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Ya, kata mu sama kata engkau, ya, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Kata engkau di situ itu kata sebutan untuk ganti orang, tapi bentuk tunggal. Dia bukan bentuk jamak. Padahal kalau kita lihat kan dia memberikan hukum ini kepada bangsa, kepada orang Israel. Tapi walaupun demikian, dia memberikan hukum ini kepada orang Israel, tapi sebenarnya kenapa dia memakai kata ganti orang dengan bentuk tunggal? Karena perhatikan hukum ini, ya, hukum ini dalam tanggung jawabnya manusia masing-masing harus mempertanggungjawabkan hukum ini. Maka karena itu dia pakai kata tunggal, bentuk tunggal. Ya, walaupun hukum ini kepada bangsa Israel diberikan, tetapi hukum ini secara tanggung jawab atau tuntutannya itu menuntut setiap pribadi. Bukan, nanti hukumannya ini bukan berdasarkan kebangsaan, tapi ini setiap pribadi dari orang Israel harus mempertanggungjawabkan hukum ini di hadapan Allah. Ya, jadi nanti masing-masing kita dihakimi bukan menurut sebuah sebuah bangsa, tapi ini tanggung jawab pribadi masing-masing. Ya, jadi karena tidak semua orang Israel itu kan menyembah Tuhan. Jadi ini berlaku hukum di mana masing-masing harus mempertanggungjawabkan di hadapan Allah kebenaran ini. Ya, jadi jangan sampai kita ada Allah lain. Ya, coba kita baca. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Jadi kita tidak bertanggung jawab secara massa. Ya, kita tidak bertanggung jawab secara bangsa, tapi kita bertanggung jawab secara pribadi. Ya, demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Makanya nanti penegasan tentang kata engkau itu di dalam Alkitab itu benar-benar memang tidak salah tulis, itu benar-benar kata ganti orang dalam bentuk tunggal. Ya. Nah, saudara, ini juga termasuk berlaku buat hukum yang lain. Jadi bukan hanya hukum yang pertama, termasuk ke 10 hukum. Ya. Semua 10 hukum itu harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah secara pribadi-pribadi. Oke, lanjut ya, kita perhatikan. Nah, dikatakan di dalam ayat 3 tadi, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Nah, perhatikan di sini ada penekanan tentang objek penyembahan. Kita menyembah siapa? Ya.
Nah, dalam hukum ini, jadi yang paling penting adalah objek atau tujuan penyembahan, bahwa hanya satu, yaitu Allah, dan tidak boleh ada Allah lain. Jadi penyembahannya kepada Allah yang satu, dan tidak boleh ada Allah yang lain. Ya. Jadi ini sangat penting kita pahami. Ya, jadi betapa pentingnya kita mengenali siapa Allah. Karena kalau kita tidak mengenal siapa Allah, pasti kita akan jatuh dalam penyembahan kepada Allah-Allah yang lain. Tidak kenal Allah, maka jelas kita akan jatuh pada penyembahan pada Allah-Allah yang lain. Maka karena itu kita harus menyembah Allah. Nah, perhatikan ayat 3 tadi, bahwa kita ditegaskan bahwa kita hanya menyembah Allah saja, dan tidak boleh ada Allah lain di hadapan Allah di dalam setiap kehidupan kita. Nah, saudara, ada banyak ayat-ayat yang menegaskan ini. Banyak banget ayatnya tentang bahwa Allah itu hanya satu, dan kita hanya boleh memiliki Allah yang satu itu. Tidak boleh ada Allah lain di hadapan Tuhan dalam diri kita. Itu kalau ada Allah lain, itu hukumannya dulu, kalau zaman dulu itu di Perjanjian Lama, itu bisa dihukum mati. Jadi Tuhan itu tidak mau kalau kita menyembah Allah yang lain. Tuhan itu adalah Allah yang sangat cemburu. Ya, Allah itu cemburu, Dia tidak mau kita punya Allah yang lain. Maka karena itu kita harus kenal Allah, siapa Allah yang sebenarnya. Ya. Nah, saudara, ketegasan dalam dalam Alkitab itu banyak sekali. Coba kita lihat sebentar di dalam kitab Wahyu 19 ayat 10. Di sini kita bisa lihat ketegasan Alkitab bahwa kita tidak boleh menyembah siapapun selain daripada Allah. Wahyu 19 ayat 10. Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah Dia. Tetapi Ia berkata padaku, janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah, karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Ya. Nah, waktu itu siapa yang menulis ini? Wahyu? Yohanes. Nah, Yohanes ini mau, ketika dia didatangi oleh malaikat, Yohanes mau menyembah malaikat. Lalu apa kata malaikat itu? Jangan menyembah aku, ya, karena aku sama dengan kamu, adalah hamba. Jadi dalam konteks ini kita melihat bahwa tidak boleh ada penyembahan kepada malaikat. Malaikat mau disembah nggak boleh. Malaikat sendiri melarang. Ya, malaikat yang ini malaikat yang baik-baik tentunya. Karena sebenarnya malaikat yang jahat itu mereka malah minta disembah. Tapi ini malaikat yang benar. Malaikat yang benar bilang, nggak boleh kamu menyembah saya, sebab saya adalah hamba. Aku adalah hamba, sama dengan engkau dan saudara-saudaramu. Jadi nggak boleh ada penyembahan kepada malaikat. Makanya kan lucu sekarang kalau misalnya ada pendeta-pendeta yang terus kerjanya hanya berkanjang pada penglihatan, senang kalau ketemu malaikat. Ya, kayak seakan-akan itu kayak malaikat itu temannya. Ya. Bahkan kadang-kadang mereka minta tolong kepada malaikat. Itu sebenarnya udah penyembahan yang lain itu. Itu udah penyembahan pada Allah lain. Jadi tidak boleh ada Allah lain. Malaikat pun tidak boleh disembah di dalam praktek yang kita lihat di dalam konteks Wahyu 19 ayat 10 tadi. Dilarang, nggak boleh ada penyembahan. Ya. Nah, dalam Ulangan 6 ayat 13, coba kita lihat lagi. Ini sebuah ketegasan yang sangat luar biasa. Ya, ini perlu kita pahami ayat ini, karena ini pelajaran dasar, sangat mendasar. Jadi ini harus diperhatikan baik-baik. Karena kalau orang salah dalam hal ini bahayanya luar biasa. Ya, dan banyak orang-orang Kristen hari ini mempersekutukan Allah yang benar dengan Allah yang lain. Ya, Ulangan 6 ayat 13. Kita boleh baca sama-sama. Ulangan 6 ayat 13, 1, 2, 3. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Ya, tadi saudara perhatikan firman Tuhan datang kepada orang Israel. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepada Dia haruslah engkau beribadah,
dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Ya, jadi ini tegas. Alkitab kita itu tegas sekali menolak penyembahan kepada Allah yang lain. Ya, Alkitab kita menegaskan bahwa kita harus menyembah Allah yang benar dan tidak boleh ada Allah lain di hadapan kita. Ya, kita tidak ada orang yang bisa mencintai Allah sepenuhnya. Tidak ada yang benar-benar mencintai Tuhan sempurna. Ya, firman Tuhan berkata, "Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu." Siapa yang di antara kita di sini bisa melakukan hukum itu? Ya, tetapi minimal kita tahu dan kita berusaha untuk bisa. Ya, sekalipun walaupun tidak sempurna. Yang bukan Allah yang benar, itu harus kita singkirkan dari kehidupan kita. Ya. Maka seperti yang di awal tadi saya katakan, bahwa dalam keselamatan kekristenan, ya, hukum itu berlaku, tetapi hukum itu bukan untuk penyelamatan. Ya, hukum itu hanya menuntun kita pada keselamatan. Ya, hukum itu menuntun kita kepada Allah yang benar. Hukum itu menuntun kita supaya kita ini sadar kita orang berdosa, sehingga kita butuh kasih karunia keselamatan dari Allah. Jadi termasuk melakukan hukum pun itu semua berdasarkan kasih karunia. Jadi kita sebenarnya tidak sanggup melakukan semua hukum-hukum yang diberikan Tuhan. Tapi berdasarkan kasih karunia kita akan bertahap, berubah, kita akan belajar, kita akan semakin hari makin tahu apa hukum-hukum yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Sehingga hidup kita itu makin hari makin berubah. Salah satu ciri orang Kristen yang benar, dia hidupnya itu ada perubahan-perubahan. Ya, ada perubahan-perubahan walaupun sedikit. Ada perubahan di dalam dirinya. Ada orang-orang Kristen yang sama sekali tidak berubah. Ada orang-orang Kristen yang malah semakin hari semakin parah. Nah, itu kemungkinan besar itu dia tidak memiliki iman yang benar. Itu orang Kristen yang kadang kala hanya mengaku-ngaku doang bahwa dia orang Kristen, padahal sebenarnya belum. Ya. Oke, saudara. Nah, jadi perhatikan bahwa Alkitab kita menegaskan bahwa kita hanya menyembah kepada Allah yang benar dan tidak boleh ada Allah lain. Ya, itu tadi kita lihat di dalam beberapa konteks ayat Alkitab. Ya, dalam Wahyu pasal 19 tadi ayat 10, terus tadi Ulangan 6 ayat 13. Ya. Oke, kita selanjutnya melihat ya yang selanjutnya Matius pasal 4 ayat 10. Ya, di sini dikatakan, maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti." Ya. Ini dalam konteks apa ini? Ketika Yesus dicobai di padang gurun. Ya, ketika Yesus dicobai di padang gurun, lalu saudara, iblis menawarkan apa? Apa kata iblis kepada Yesus? Ini pencobaan keberapa? Ketiga. Ya. Ya, pencobaan ketiga. Pencobaan pertama apa? Ubahlah batu menjadi roti. Pencobaan yang kedua, jatuhkan dirimu dari hubungan baik Allah. Dan pencobaan yang ketiga, ini pencobaan yang sangat hebat ini. Ya, apa kata iblis? Ya, maka iblis meminta supaya dia menyembah. Ya, dia menyembah. Iblis meminta kepada Yesus untuk menyembah iblis. Tapi apa kata Yesus? Dia bilang, ya, "Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti." Jadi kita lihat di sini ketegasan daripada Yesus. Tidak boleh ada penyembahan kepada iblis. Rupanya iblis ini senang dipuji. Ya, iblis itu paling senang itu dipuji. Ya. Jangankan iblis ya, manusia saja kan juga begitu, senangnya dipuji. Ya, kalau kita misalnya ditekan, kita diejek, ya, apalagi misalnya kita benar tapi kita disalahkan, wah itu kita bisa nggak terima. Kita nggak bisa terima. Nah, kenapa? Karena memang kita itu maunya nggak boleh disalahkan. Maunya kita itu kalau bisa dipuji, jangan ditekan-tekan begitu. Nah, hati-hati. Ya, karena sebenarnya dosa yang salah satu paling dibenci Allah itu adalah kesombongan. Ya. Dan iblis ini sebenarnya adalah
merupakan pribadi yang sangat sombong. Maka sampai mereka itu harus sebenarnya malaikat ini, iblis ini, mereka itu berasal dari malaikat. Awalnya malaikat baik-baik, awalnya malaikat yang taat. Tapi karena mereka tergoda dengan pujian, tergoda maunya dia sama seperti Allah juga harus dipuji, ya, akhirnya dia dibuang ke dalam gua-gua. Dan itu nanti itu akan menunggu hari di mana dia akan dihakimi, dibuang ke dalam lautan api yang menyala-nyala. Jadi perhatikan bahwa tidak boleh ada penyembahan kepada siapapun selain kepada Allah saja. Halo, amin. Amin. Ya, kita nggak boleh minta disembah. Ya, ada orang itu kalau udah terlanjur disembah itu nggak mau mundur lagi dia. Ya, udah terlanjur dipuji-puji. Oh, itu orang itu yang udah begitu, kadang kalau nggak dipuji, wah dia bisa dia bisa marah luar biasa. Ingat, penyembahan itu, pujian itu hanya buat Tuhan. Kita nggak boleh menyembah Allah lain. Ya. Nah, perhatikan, tidak boleh ada siapapun atau apapun yang menjadi objek penyembahan kita. Ya, hati-hati sekali karena sekarang tokoh-tokoh atau pendeta-pendeta besar kan banyak yang begitu terkenal. Ya, apalagi mereka yang suka melakukan banyak mukjizat. Nah, itu kan biasanya akan lama-lama nanti dikultuskan. Ya, akhirnya itu menjadi objek penyembahan kita. Ya. Maka paling senang itu hamba-hamba Tuhan yang sudah terlanjur ini, paling senang itu kalau dipuji-puji, oh dia hamba Tuhan yang hebat. Oh, dia hamba Tuhan yang luar biasa. Walaupun dia salah ngomong, itu orang nggak mau melihat lagi. Ajarannya salah, itu orang nggak mau lihat lagi. Karena mereka orang-orang udah pada sempat mengkutuskan dia. Ya, makanya hati-hati kita yang misalnya kalau kita udah hebat, udah terkenal, jangan sampai kita diputuskan orang. Jangan sampai kita menjadi objek penyembahan orang. Ya, jadi tidak boleh ada siapapun. Siapapun, ya. Siapapun artinya manusia-manusia pun, tokoh-tokoh manapun tidak boleh menjadi objek penyembahan kita selain hanya pada Allah saja. Jadi ini perlu diperhatikan, ya, hati-hati dengan hal-hal yang kita idolakan dalam hidup kita, idola-idola. Ya, kita hanya satu idola yang nomor satu, tidak ada yang lain, adalah Tuhan Yesus. Hati-hati dengan banyak idola-idola lain di dunia ini. Ya, ingat, tidak boleh ada siapapun. Tadi malaikat aja melarang dia untuk disembah oleh Yohanes. Malaikat itu. Ya, padahal sebenarnya kan bayangkan ya, kalau disembah itu masa nggak senang ya? Senang kalau kita disembah orang. Tapi malaikat dia bilang tidak boleh engkau menyembah aku karena aku adalah hamba sama seperti kamu. Jadi kita ini hamba. Kita ini hamba-hamba Tuhan. Ya, bukan orang yang pantas dipuji, bukan orang yang pantas disembah. Ya, maka hati-hati dengan tokoh-tokoh agama atau pendeta-pendeta yang sudah pendeta internasional. Siapapun dia, walaupun dia pendeta yang hebat, tidak boleh kita sanjung-sanjung tinggi dia. Kita nggak boleh menyembah dia karena dia hanya manusia biasa sama seperti kita. Penyembahan tidak boleh ada kepada siapapun, hanya kepada Allah saja. Jadi perhatikan bahwa hukum yang pertama ini ya berhubungan dengan objek ya dan tujuan dari penyembahan kita. Ya, bahwa hanya Yahweh, hanya Allah saja, ya, hanya Yesus saja yang patut kita sembah. Nah, coba sebentar kita mau lihat di dalam dalam Keluaran 20 ayat 23. Keluaran 20 ayat 23. Nah, saudara, ini perhatikan ayat ini, saya baca ya. Keluaran 20 ayat 23. Janganlah kamu membuat di sampingku ala perak, juga ala emas. Janganlah kamu buat bagimu. Jadi kenapa Tuhan berkata begini? Janganlah kamu membuat di sampingku ala perak. Berarti memang ada orang-orang yang sedang membuat Allah, ya, membuat ala perak, membuat ala emas, ya.
Siapa yang pernah membuat penyembahan dalam bentuk lembu dengan pakai bahan emas? Siapa? Harun. Ya, lalu mereka membuat itu, disuruhnya lah Harun. Musa lagi di atas Gunung Sinai, lalu Harun di bawah membuat patung emas. Lalu Harun bilang, ya, hai orang Israel, inilah Allahmu, sembahlah dia. Wah, itu ketika didengar Musa, apa teriakan di bawah itu. Wah, itu kedengaran lalu Musa turun, lalu itu lembu emas itu dihancurkan sama dia, dibakar sampai menjadi hangus. Ya, Musa marah kepada orang Israel. Jadi saudara, perhatikan, kita nggak boleh ada membuat penyembahan dalam bentuk barang apapun. Ya, dalam bentuk apapun kita nggak boleh membuat itu. Bolehkah membuat patung? Halo? Boleh tidak? Sebenarnya kalau membuat patung saja, hanya misalnya seperti sebuah hiasan dinding, atau misalnya mungkin untuk semacam pintu gerbang rumah ada buat semacam sebuah patung. Kalau patung itu dibuat bukan untuk tujuan penyembahan, itu nggak ada masalah. Yang menjadi persoalan ketika patung itu dibuat untuk disembah, itu salah. Ya, walaupun menyembah kepada Allah melalui patung itu salah besar. Ya. Jadi dalam kekristenan, walaupun misalnya ada bentuk penyembahan kepada Allah yang benar, tapi cara penyembahannya yaitu melalui patung, melalui apapun yang merupakan benda-benda tertentu, itu harus dibuat. Itu kita tidak boleh. Makanya firman Tuhan berkata, janganlah kamu membuat di sampingku ala perak, juga ala emas, dan janganlah kamu buat bagimu. Jadi nggak boleh. Ya. Sekali lagi saya ulang bahwa boleh membuat patung, asal patung itu hanya dalam untuk sebuah keindahan, ya, sebuah hiasan, atau ada guna-guna tertentu, mungkin untuk dijual, cari uang, itu tidak salah. Tapi kalau sampai misalnya disembah, itulah salah besar. Jadi ini perlu diperhatikan, ya. Nah, saudara, saya akan ada mengangkat beberapa konteks dalam Alkitab. Ya, misalnya satu, pernah kita lihat kesaksian bagaimana seorang Nabi Elia, dia melawan berapa Nabi Baal. Sebenarnya jumlah Baal itu, Nabi Baal itu ada 900 waktu itu. Ya, ada penyembahan kepada Allah yang bukan Allah yang benar. Lalu saudara, Elia mengajak untuk bertempur. Ya, Elia berkata, dikatakan oleh Elia, ayo mari kita uji Allah mana yang benar. Ya, lalu ada para penyembah Baal itu, mereka memberikan korban, lalu mereka berteriak-teriak sampai satu harian mereka berteriak. Ya, mereka menore-nore, mereka berdoa kepada Allah Baalnya. Ya, mereka bilang, Baal tolong saya. Ya. Tetapi seharian mereka menyembah Baal itu, ya, tidak muncul-muncul, tidak ada pertolongan. Ya, itu korban persembahannya tidak dibakar, tidak dimakan oleh Baal itu. Lalu tibalah gilirannya Elia datang. Ya, Elia ya, bukan? Elia, ya. Nah, Elia bilang, kumpulkan kayu-kayu, terus ambil batu, 12 batu, terus apa lagi? Nanti ada korban binatang di atas, lalu semuanya digenangin air, ditaruh air, dibasahin. Ya, lalu Elia berdoa kepada Allahnya. Lalu apa yang terjadi? Tiba-tiba Allah itu datang dalam bentuk api menyambar korban persembahan yang dilakukan oleh Elia. Nah, itu sebuah pembuktian, ya, untuk bahwa kita nggak boleh menyembah Allah lain. Maka waktu itu Elia berkata pada orang Israel, ya, tentukan sekarang kamu mau menyembah siapa? Menyembah Baal atau menyembah Allah yang hidup?
Ya, menyembah Allah yang hidup atau menyembah Baal itu. Ya. Nah, siapa lagi yang pernah meminta kepada Israel supaya mereka menentukan, ya, supaya mereka menentukan siapa yang akan mereka sembah. Nah, coba kita lihat sebentar dalam Yosua 24 ayat 14 sampai 15. Nah, di sini kita bisa lihat juga bagaimana ketegasan Yosua berkata di hadapan Israel bahwa harus memilih mau menyembah siapa. Ya. Yosua menuntut orang Israel, pilih siapa yang Allah yang Anda sembah hari ini. Coba kita baca dalam Yosua 24 ayat 14 sampai 15. Oke, kita baca, saya baca dari depan ini saja. Yosua 24 14 sampai 15. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diamini. Tetapi aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Ya, ini saat-saat Yosua mau meninggalkan Israel karena dia sudah tua, dia sudah mau mati. Lalu dia panggil seluruh kaum Israel, lalu dia berbicara, dan dalam pembicaraannya Yosua kepada Israel, dia menegaskan. Dia bilang, pilihlah pada hari ini kamu mau beribadah pada siapa? Mau beribadah pada Allah orang Amori, atau mau beribadah kepada Allah nenek moyangmu yang disembah, ya, oleh nenek moyangmu. Lalu apa kata Yosua? Tetapi aku dan seisi rumahku beribadah pada Allah. Ya, jadi kita juga begitu. Perhatikan baik-baik. Kita juga sama. Walaupun kita tidak berada pada zamannya Yosua, kita berada di sebuah zaman yang sangat luar biasa. Ya, kalau saya boleh bilang, Allah hari ini, ya, tandingan Allah hari ini jauh lebih banyak dibanding tandingan Allah yang disembah oleh Yosua, oleh Elia. Ya. Allah yang menjadi pesaing, Allah yang benar hari ini itu banyak sekali. Ya, ada macam-macam. Bisa seseorang menjadi Allah tandingan dalam diri kita, menjadi Allah tandingan terhadap Allah yang benar. Ya, orang banyak, firman Tuhan pernah berkata, ya, barang siapa mau menjadi muridku, dikatakan, siapa yang mengasihi, ya, ayah atau ibunya lebih daripada aku, ia tidak layak menjadi muridku. Banyak orang Kristen hari ini yang tidak sadar, dia sebenarnya sedang mencampur adukan Allah yang benar dengan Allah lain. Ya. Banyak orang-orang yang seperti hari Minggu ini, mereka nggak mau beribadah, mereka lebih menunggu tamu daripada ibadah. Tamu itu sudah menjadi tandingan terhadap Allah yang benar di dalam diri orang itu. Ya. Sekarang banyak yang menjadi Allah yang lain bagi banyak orang hari ini. Kita bukan patung lagi hari ini yang menjadi tandingan Allah, tapi ada banyak hal yang lain yang tidak kelihatan. Ya. Misalnya uang. Bagi banyak orang, uang itu bisa jadi nomor satu. Allah itu bisa menjadi nomor dua. Jadi yang menjadi Allah itu sebenarnya bukan Allah lagi, tapi yang menjadi Allah itu uang. Ya, bagi orang hari ini, uang itu menjadi nomor satu, sampai mereka nggak perlu lagi belajar Alkitab, sampai mereka nggak perlu lagi berdoa, sampai mereka nggak perlu lagi beribadah. Kenapa? Karena uang sudah menjadi Allah mereka. Bagi mereka, kalau tidak ada uang, mereka tidak bisa sukacita. Kalau ada uang, mereka bisa melompat-lompat. Ya. Nah, saya mau katakan ada banyak Allah hari ini yang banyak orang sembah selain daripada Yesus. Ya. Pacar itu bisa menjadi Allah. Ya. Hari Minggu seharusnya kita beribadah, tapi pacar bilang mari kita ke pantai. Mau taat yang mana? Mau ketemu Tuhan atau mau ketemu pacar? Nah,
hati-hati, jangan ada Allah lain di hadapanku, kata Tuhan. Jadi jangan jadikan yang lain, termasuk misalnya presiden. Ya, misalnya kalau presiden datang, ya, lalu orang sampai lupa berdoa. Hanya menunggu-nunggu Bapak Presiden. Ya, emangnya lebih tinggi mana Allah sama presiden? Lebih tinggi mana? Ya, tapi bisa kita lupa datang pada Tuhan, bisa kita lupa beribadah, berdoa pada Tuhan hanya gara-gara kita menanti-nanti kedatangan presiden. Padahal presiden itu siapa? Manusia biasa. Ya, memang mereka harus dihormati, tapi kita nggak boleh menghormati mereka melampaui daripada Allah. Ya, banyak orang-orang hari ini sebenarnya menjadikan Tuhan itu bukan lagi nomor satu, tapi Tuhan itu hanya nomor 2, nomor 3, nomor 4 bagi dia. Yang terutama itu uang. Ada orang juga pacar, ada lagi yang lain TV. TV itu bisa menjadi nomor 1 bagi dia. Sehingga untuk waktu bersekutu dengan Tuhan kadang-kadang kalah. Waktu bersekutu dengan Tuhan dikalahkan oleh karena kita ada tayangan-tayangan TV kesukaan kita. Nah, ini hati-hati. Jangan sampai kita menjadikan Allah yang lain, ya, dan menjadi nomor 1 sehingga kita menyingkirkan Allah yang utama dalam diri kita. Ya, firman Tuhan berkata, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Allah lah nomor 1 dalam diri kita. Ya, bukan uang nomor 1. Bukan seseorang nomor 1. Bukan ayah dan ibu sebagai nomor 1, bukan. Nomor 1 kita hanya ada Allah. Hanya Tuhan Yesus. Ya, saya percaya orang yang bisa menjaga hukum ini, saya percaya dia akan menjadi orang yang sukses. Walaupun kelihatannya di awal dia tidak sukses, tapi saya percaya orang yang benar-benar bisa menjaga Allah itu sebagai nomor 1 dalam dirinya. Bukan pacar, bukan TV, bukan HP, bukan permainan, bukan uang. Kalau Anda bisa menjaga itu, maka saya percaya pasti Anda akan menjadi orang Kristen yang sejati dan menjadi orang Kristen yang berhasil. Ya, saudara, ini hukum yang pertama. Hukum yang pertama ini kita harus benar-benar perhatikan. Hukum ini tidak ada pembatalan hukum ini. Ya, ini hukum memang tidak menyelamatkan, tapi hukum ini menuntut kita untuk menyembah Allah yang benar.